Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikannya. Hari yang baru kita terima dalam sukacita. Dan mari kita dituntun oleh firman Tuhan dikala kita akan memulai aktivitas kita. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan siraman rohani pagi ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah kami terima di pagi hari ini, hari yang baru yang telah Tuhan berikan. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang menuntun kami ke dalam kehidupan dan memperoleh hikmat dari-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus sumber hikmat. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari atau membeli hikmat adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dengan mempunyai hikmat, maka orang yang berhikmat dapat mengendalikan hidupnya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain untuk seturut atau sekehendak dengannya. Sebut saja dengan menguasai ilmu dan pengetahuan yang merupakan bagian dari hikmat, maka orang yang berhikmat dapat menguasai dunia. Sehingga tidak jarang oleh karena hikmat ada orang yang sampai menipu atau memperdaya orang lain. Tepat seperti dikatakan Upasa Batak, nabisuk na punahata nauto tupang gadisan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam perikop ini jemaat Korintus mengalami perpecahan, pengkotak-kotakan, karena ada yang mengatakan dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kepa, serta golongan Kristus. Ada yang mengagungkan pemimpinnya serta ada yang lebih menekankan filsafat logika dari budaya Yunani atau Helenisme yang mengedepankan tentang budaya retorika. Semuanya membuat kesatuan dalam Kristus seolah-olah sudah terbagi-bagi karena lebih mementingkan hikmat dunia, namun telah meninggalkan takut akan Tuhan sebagai permulaan dari hikmat dan kebijaksanaan. Ya, melalui nats ini Paulus meneguhkan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus adalah berita keselamatan tentang kekuatan dari Allah. Salib merupakan kebodohan dan batu sandungan bagi hikmat dunia. Tetapi pemberitaan Injil tentang Yesus yang disalibkan merupakan panggilan bagi setiap orang percaya dengan hidup dan menerima hikmat yang adalah merupakan kekuatan dari Allah. Karena hanya Yesus dan padanya sajalah kekuatan dan hikmat dari Allah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah berguru dan meneladani hikmat Kristus dalam hidup ini. Ia membuat kita bermegah dengan pengorbanannya yang membenarkan serta menguduskan dan menebus kita sehingga kita memperoleh kekuatan serta hikmat surgawi, yaitu hidup bermegah dalam Tuhan. Sebagai contoh, lihatlah Nomensen yang disebut dengan Apostel Batak yang dalam ketulusan serta penyerahan diri untuk berpegang teguh pada firman Tuhan yang adalah hikmat kehidupan. Ketika dalam pemberitaan Injil dia ditangkap dan akan dipersembahkan kepada Sombaun Setas Barita yang notabene-nya tempat salib kasih yang ada di Tarutung. Namun hikmat Tuhan berkuasa dan menuntun hidupnya dengan berkata, "Hidup matiku akan kupersembahkan untuk memberitakan Injil di tanah Batak." Tuhan memberinya kekuatan dan peristiwa yang direncanakan oleh hikmat dunia diubahkan Tuhan menjadi hikmat surgawi. Visinya yang mengatakan bahwa dia mendengar dentang-denting lonceng gereja telah dinyatakan Tuhan dengan membuat Tarutung menjadi basis pekabaran firman Tuhan melalui gerejanya HKBP. Ya, Kristus telah memenangkan tanah Batak dengan hikmat pemberitaan firman Tuhan. Sudahkah kita memperoleh hikmat surgawi itu? Untuk itu, terima dan hidupilah hikmat Tuhan. Firman-Nya adalah hikmat kehidupan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini telah kami dengarkan bahwa Engkau adalah sumber hikmat. Dan dengan ikut Engkau, kami akan memperoleh kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, dan kami menjadi orang yang berhikmat. Biarlah kiranya kuasa dan hikmat daripada Engkau Tuhan meneguhkan, memampukan, menguatkan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan untuk satu hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Tuntun, arahkan, kendalikan hidup kami sehingga kami senantiasa Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Tuhanlah memberkati baik saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, di dalam derita, di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam berbagai ragam penderitaan, dan bahkan yang sakit dan yang berduka. Dan berilah kiranya kekuatan dan pertolongan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah kita senantiasa mau dan mampu untuk senantiasa diisi oleh hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.